Honda adalah produsen motor yang bisa dikatakan adalah raja dari segala raja di Indonesia. Emang iya? Jawabannya tentu aja iya. Jika kita lihat market share Honda, itu gede banget, sampai lebih dari 70%. Kalau udah menguasai market share segede gitu, bisa kita katakan kalau Honda adalah raja dari segala raja. Karena tidak ada raja manapun yang menandingi keperkasaan Honda. Menariknya di sini adalah kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi, bagaimana mungkin Honda bisa menjadi raja dari segala raja? Bagaimana caranya? Padahal kalau dilihat lebih dalam, Honda bisa dibilang adalah produsen yang cukup minim inovasi. Nggak seperti Yamaha yang memiliki inovasi gila-gilaan hampir setiap beberapa tahun sekali. Tapi Honda ya gitu-gitu aja. Pertanyaannya, bagaimana bisa Honda mendominasi pasar tapi dengan minim inovasi? Jawaban pertama dan paling klasik adalah brand image. Jadi Honda udah masuk ke Indonesia sejak tahun 1971 lewat PT Astra Honda Motor atau AHM, yang berarti mereka sudah punya lebih dari 50 tahun buat membangun citra. Dan citra yang mereka tanam itu jelas, motor yang irit, awet, dan gampang dijual lagi. Menariknya, di Indonesia, persepsi ini udah kayak hukum alam. Orang kalau mau beli motor, pikirannya ya otomatis kalau mau aman ya beli Honda. Jadi walaupun produk mereka nggak selalu yang paling canggih, tapi persepsi aman itu bikin orang tetap ngelirik Honda duluan sebelum merek lain. Dan ini efeknya gede banget, karena orang Indonesia cenderung main aman kalau beli kendaraan, apalagi kalau motor itu dipakai harian atau buat nyari nafkah. Namun kenapa orang Indonesia demen banget main aman dalam hal pembelian? Jawabannya adalah ekonomi. Karena faktanya, orang yang bermain aman di sini adalah orang yang mendang-mending. Dan orang mendang-mending biasanya adalah kaum menengah. Jadi ya, kalau kaum atas hampir tidak mungkin punya sifat ini. Kemudian Honda sebenarnya kalau kita lihat lagi, mereka memang cukup minim inovasi yang masif. Tapi mereka hampir selalu pintar dalam hal strategi pemasaran. Dan inovasinya Honda tuh sebenarnya di sini. Sudah berapa banyak Honda membuat motor kolaborasi dan motor edisi khusus? Jawabannya cukup banyak. Dan salah satunya saat ini yang sedang hype adalah Scoopy putih abu-abu. Disinilah kepintaran Honda. Mereka tidak harus selalu membuat inovasi di motornya, cukup di visualnya aja. Lagi pula, Honda juga seperti menyadari kalau orang Indonesia lebih suka tampilan motor daripada inovasi yang gimana-gimana. Karena kalau inovasinya terlalu maju, terkadang hal tersebut malah kurang dilirik. Sebagai contoh, Yamaha dengan turbo-turboannya. Jika kita ingin bandingkan penjualan Honda PCX dan Yamaha NMAX Turbo, penjualan Honda PCX lebih banyak daripada Yamaha NMAX Turbo. Kenapa bisa? Ya karena inovasi Yamaha dinilai terlalu maju dan membuat banyak orang agak sedikit takut memelihara motor tersebut. Takutnya di mana? Tentu aja maintenance-nya. Sejauh ini belum ada kasus CVT yang melakukan perawatan secara masif. Namun jika kita lihat dari harga spare part yang tertera, untuk merawat CVT Yamaha NMAX Turbo setidaknya dibutuhkan 3 juta rupiah jika terjadi kerusakan yang cukup banyak. Dan masyarakat takut akan hal tersebut. Kalau udah takut, ya tentu aja penjualan motor tersebut nggak akan bertahan. Mungkin ketika Yamaha NMAX Turbo keluar, kebanyakan orang terlalu sibuk menghujat Honda PCX yang tidak ada inovasi di motor terbarunya. Tapi nyatanya semua itu malah salah. Karena faktanya lagi Honda PCX malah naik dalam hal penjualan. Kenapa bisa? Lagi dan lagi itu karena kesederhanaan Honda. Menariknya, saya sudah sering bilang di sini, semakin sederhana suatu konstruksi, biasanya akan semakin aman. Dan iya, jika kita lihat lagi, Honda memang jarang mengeluarkan sesuatu yang revolusioner. Mereka selalu bermain aman dengan fitur secukupnya dan teknologi yang secukupnya juga. Kalau udah begini, Honda bisa mempertahankan satu hal yang Indonesia percaya banget. Mesin motor Honda bandel. Tapi memang iya, mesin motor Honda cukup bandel dan awet. Kenapa bisa? Yaitu tadi karena mesin motornya udah teruji oleh waktu. Jadi Honda akan selalu melakukan hal yang sama terus-menerus. Tapi kenapa bisa Honda masih bisa bertahan di dominasinya dengan minim inovasi? Ini yang menarik. Jadi kenapa Honda nggak terlalu rajin membuat inovasi yang masif karena mereka sebenarnya nggak perlu. Maksudnya gimana? Jadi gini, dari sudut pandang bisnis, kalau produk yang udah laku keras, ngapain ambil resiko dengan fitur atau desain yang terlalu aneh? Kalau konsep dasarnya begitu, biasanya perusahaan seperti Honda akan memilih langkah inovasi kecil tapi pasti. Yang mana ubahan minor aja yang selalu mereka kasih nggak yang terlalu besar. Menariknya, hal ini bukan terjadi di dunia otomotif aja. Hampir semua perusahaan jika produknya laku, ya udah ditahan gitu aja. Katakanlah McDonald atau KFC, AW atau apapun itu. Menu utama mereka seperti Big Mac, ayam goreng, dan minuman cola float di AW akan selalu ada dan tidak ada perubahan. Walaupun mereka membuat menu baru, tapi tetap aja orang-orang yang sudah suka dengan produk andalan mereka akan membeli hal yang serupa berulang-ulang kali. Analoginya kurang lebih seperti itu, dan Honda melakukan hal yang sama, dan itu sangat berhasil bagi Honda. Terlebih lagi, ketika kompetitor lagi tergila-gila dengan inovasi, katakanlah Yamaha, hybrid sampai turbo,
Yamaha sudah berhasil ciptakan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi nyatanya inovasi tersebut tidak ngaruh sama sekali terhadap Honda. Jika inovasi kompetitor tidak ngaruh, ya tentu aja Honda akan semakin santai dan akan melakukan repetitif terus-menerus. Karena bagaimanapun ya hasilnya akan tetap sama aja. Motor mereka akan tetap laku. Jadinya ya, apa itu inovasi? Iya kan? Namun ada satu hal yang pasti kenapa Honda bisa mendominasi di luar dari produk Honda itu sendiri, yaitu sistem bisnis yang dipegang Honda dari hulu ke hilir. Ya berarti sistem pembayaran semuanya dikelola oleh Honda langsung. Kalau udah begini tentu aja mereka bisa nge-push penjualan sampai sejauh mana. Bayangin, jika kalian ditolak terus-menerus ketika mengambil motor dengan leasing lain dan alasannya riwayat yang buruk, dengan pengkreditan Honda, kalian akan di ACC tanpa ada masalah yang berarti. Ya, kita udah bahas hal ini. Kredit motor Honda jauh lebih gampang daripada motor lainnya. Dan hal inilah yang membantu Honda mendominasi. Kasarnya, jika orang tersebut ingin membeli motor Yamaha tapi ditolak terus, dan jika membeli motor Honda langsung di ACC, ya mau nggak mau orang tersebut akan membeli motor Honda. Iya kan? Jadi di sini kita tidak bisa selalu melihat satu faktor aja. Memang Honda minim banget inovasi jika dibandingkan dengan Yamaha. Tapi di balik itu semua, Honda benar-benar perkasa di Indonesia. Semua bisa dilakukan untuk mendominasi tanpa harus effort yang lebih. Dan hal ini bisa kita buktikan dengan kasus-kasus yang ada. ESAF Karatan, rangka Kepotek 2. Tapi motor yang berangka ISAF masih laku banget. Apa alasannya orang-orang masih mau beli motor yang berangka ISAF? Jawabannya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka memang cinta banget sama Honda. Kemungkinan kedua mereka tidak peduli atau tidak tahu akan masalah tersebut. Dan kemungkinan ketiga adalah mereka memang hanya bisa kredit motor Honda. Dan fakta yang ada, 70% lebih motor yang terjual di Indonesia dibeli memang secara kredit. Jika dilihat dari data tersebut aja, ini sangat jelas. Dengan tingginya pembeli motor dengan sistem kredit dan kredit Honda adalah yang paling gampang, tentu aja kebanyakan orang akan memilih Honda karena keadaan. Iya kan? Jadi kesimpulannya, kenapa Honda bisa mendominasi padahal minim inovasi? Jawabannya ya karena mereka bertahan dan mendominasi bukan di produk, melainkan di segi bisnis. Bayangin jika Yamaha bisa memiliki sistematis hulu ke hilir seperti Honda, apakah Yamaha bisa mendominasi? Mungkin tidak mendominasi karena mau bagaimanapun motor Honda udah menjadi kultur di Indonesia. Tapi setidaknya Yamaha bisa menambah market share mereka. Jadi ya seharusnya Yamaha jangan terlalu gila inovasi, tapi lebih mempermudah sistem pengkreditan motor mereka. Karena sekali lagi, dari semua motor yang terjual di Indonesia, setiap tahunnya 70% dibeli secara kredit. Yang berarti ini adalah peluang emas yang harus dimaksimalkan. Semakin mudah kredit motor, maka semakin mudah tembus target. Jika tembus target terus, tentu aja market share akan naik secara perlahan tapi pasti. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.